Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Karena gue reviewnya ini saat-saat lebaran, mau minta maaf dulu kalau ada salah kata dan perbuatan untuk semua penonton dan juga semua yang suka lihat kami Cinecrip. Tapi kalau filmnya kurang atau seriesnya kurang, ya emang kurang aja ya kan. Enggak, bercanda. Mohon maaf ya, lahir dan batin. Oke, gue mau review series terbaru dari Negeri Ginseng, yaitu drama Korea Duty After School. Bahasa Indonesianya nih ya, tugas setelah sekolah. Drakor terbaru yang baru banget tamat, dibagi dua part. Part pertama tanggal 3 April, part kedua tanggal 22 April tayangnya. Nah, tayangnya di mana, bisa ditonton di mana, ada di Viu atau di Video. Ceritanya tentang kelas 3 SMA, tepatnya di kelas 32 atau 12 gitu ya, 12 IPS 2 atau 12 IPA 2 kalau di Indonesia itu. Nah, satu kelas ini itu lagi berjuang untuk mendapatkan universitas yang mereka inginkan. Tapi di saat yang sama ada bola ubi alien yang bola-bola itu udah setahun di atas langit Korea. Lalu saat mereka belajar ternyata jatuhlah tuh bola ubinya jadi alien dan menyerang bumi gitu ya. Jadi ada invasi ke Korea gitu ya, termasuk ke sekolah-sekolah, dan pemerintah Korea saat itu memberikan perintah untuk anak kelas 3 ini mengikuti tugas gitu ya. Tugasnya ini katanya bakal dapat poin tambahan untuk seleksi ujian masuk universitas gitu. Jadi mereka disuruh wajib militer tugasnya untuk melindungi dan menyerang alien-alien di Korea. Karakternya itu menarik banget karena beneran satu kelas gitu ya. Kalau dibandingkan sama All of Us Are Dead emang sama sekelas juga, tapi fokusnya tuh nggak banyak gitu ya. Kalau di sini bener-bener semuanya satu kelas gitu ya. Nih kalau gue sebutin bisa banyak banget, tapi yang jelas Kimchi, ada si Dukjong, dan banyak lagi lah. Kalau gue sebutin bisa panjang. Pokoknya kalian pasti kenal dan tahu gitu. Ada Yongsin, ada Sochul, ada Nara, ada Bora, ada Ilha. Nah, udahlah cukup segitu. Pokoknya banyak banget karakternya. Nah, karakternya itu punya ciri khas masing-masing dan cukup baik gitu ya. Di part 1 diperkenalkan gitu bagaimana si Kimchi ini punya sahabat dekat dengan si Dukjong yang gendut, yang jenaka. Karakternya si Kimchi ini suka sama si Nara yang cewek cantik, cewek pirang, rambutnya panjang gitu, yang emang nantinya ternyata jago. Terus juga ada Ilha yang kelihatannya jahat gitu ya, suka ngebully. Ada Yongsu yang emang kutu buku parah gitu ya. Dan juga diperankan juga dengan baik kayak si Ilha nih, Kim Soo Gyeom. Nah, dia juga main di Weak Class Hero dan dia juga jadi karakter yang jahat, suka ngebully, cocok banget emang tampangnya, dan alisnya tuh ciri khas banget dan dia bisa memerankannya dengan baik walaupun nggak bener-bener jadi jahat ya, karena dia juga peduli sama teman-teman yang lain. Villainnya si Yongsu gitu. Part pertama dia juga karakter yang emang kutu buku dan emang punya latar belakang yang kelam gitu ya. Sangat terobsesi lah dengan universitas gitu. Harus masuk universitas yang emang bagus gitu. Asisten Letnan Lee, si Lee Sun Won yang memerankan itu juga bagus. Ketika dia emang serius-serius, tapi ketika bisa dekat dan lucu gitu bisa juga. Itu oke banget juga. Saking bagusnya karakternya ini gitu, pasti kan banyak ya fokusnya, dan itu bisa di capture, itu bisa ditangkap gambarnya dengan baik gitu ya. Sinematografinya bisa mengcover itu semua. Mungkin pas syuting nih bisa lebih dari 2 kamera gitu, mungkin 3-4 kamera, karena banyak banget yang harus di cover, harus di shoot gitu, dan kita nggak kekurangan shot gitu menurut gue. Jadi editingnya pun bisa dimainkan dengan baik gitu. Ketika emang thrilling, ketika tegang, itu kita dapat tegangnya. Visual efeknya juga menurut gua kalau dibandingin sama All of Us Are Dead juga sama-sama bagus gitu. Ini juga bagus kok. Alien kecil itu ya lucu kelihatannya, kayak apa ya, kalau di Pokemon tuh kayak Ditto ya. Secara produksi tetap bagus, emang produksi Studio Dragon mantap lah. Terus juga soundtracknya juga oke kok. Ya ada keseruan dan kelihatan rasa-rasa coming of age-nya gitu. Yang gue ingat sih yang kayak itu kayaknya di credit title ya, apa di intronya ya, pokoknya antara itulah. Pokoknya bagus lah, itu cukup lah. Kurangnya ini, nah tadi karakternya banyak dan menarik, tapi di satu sisi karena banyak ini jadinya kita nggak bisa melihat kedalaman karakternya masing-masing gitu. Orang-orang ini jadinya nggak sekuat karakter dan pendalamannya itu kayak di All of Us Are Dead, walaupun sedikit tapi mereka cukup dalam gitu. Di sini karena banyak, jadi fokusnya tuh bisa
lompat-lompat gitu. Si Kim Chi suka sama Nara, tapi juga ada Sochul yang suka sama Nara gitu. Terus juga Dukjong ternyata suka sama si Hana gitu. Terus juga Ilha jadi baik gitu. Terus si Jangsu dekat sama Soyeon, Seoyeon suka sama Letnan Lee. Banyak banget lah gitu. Cukup butuh durasi gitu dan butuh banyak episode sebenarnya untuk diceritain masing-masing dan punya kedalaman yang baik gitu ya, yang seru gitu diuliknya. Tapi di sini karena emang durasinya terbatas dan juga padahal udah sejam loh. Terus episodenya terbatas jadinya mau nggak mau ya kita nggak bisa segitunya gitu sama karakternya, nggak bisa kenal masing-masing karakternya itu kayak gimana, latar belakangnya kayak gimana gitu. Awal-awal juga gue ngerasa alurnya cukup lambat sih. Jadi ya emang karena dikenalin karakternya, terus mau di satu-satu kayak gimana. Terus invasi aliennya juga lama banget. Nih alien ngapain sih, nih bola ubi gitu. Ya pelan-pelan lah pokoknya, nggak tak kayak All of Us Are Dead gitu yang udah bener-bener langsung mencengkam di episode awal gitu. Ini enggak, ini sabar dulu gitu. Episode 3 baru lumayan dapet keseruannya. Endingnya tuh kurang banget. Endingnya membagongkan banget. Kenapa? Karena endingnya itu yang harusnya alien itu diselesaikan masalah utamanya, karena anak-anak awalnya berubah karena alien, hidup mereka itu jadi nggak baik-baik aja karena aliennya justru malah dipercepat gitu. Masalahnya itu dibikin selesai aja gitu. Padahal ya emang bukan sekedar ngomongin alien terus menyerang makhluk bumi aja gitu kayak film-film atau series yang lain. Justru yang emang menarik perkembangan karakternya, mereka dipaksa menjadi dewasa anak-anak SMA ini gitu. Tapi anak-anak SMA ini malah jadi fokusnya dan terus jadi nggak selesai gitu masalah aliennya. Harusnya masalah aliennya juga diselesaikan dong. Asistennya Letnan Lee kemana gitu, hilang. Padahal di part 1 di akhir-akhir tuh ada, ini nggak ada. Kayak udah punya time skip yang jauh gitu, nggak dijelasin, bahkan di omongannya aja nggak dikasih tahu gitu. Awal-awalnya tuh udah oke banget, tapi endingnya malah fokus ke mereka berantem. Padahal ya itu juga bisa-bisa aja karakternya berantem satu sama lain gitu kan, karena ada tekanan. Itu juga yang sebenarnya gue suka juga, karena kita seolah-olah ada di kelas terus dikasih alien, apa yang akan dilakukan anak-anak SMA ini gitu kan, seolah-olah gitu ceritanya. Jadi itu menarik banget, tapi masalah aliennya malah nggak diselesaikan sih. Aliennya ini tiba-tiba udah selesai aja hilang lah. Ya harusnya mungkin nggak cuma 4 episode di part 2-nya, kayaknya harusnya lebih gitu, mungkin 6 episode gitu bahkan, atau kalau part 1-nya mungkin 10 episode, part 2-nya 10 episode, bakal lebih seru deh kayaknya. Adegan yang gue suka itu adegan episode 4 ketika mereka tersesat di satu daerah, mereka nggak bisa bergabung dengan kelompoknya, terus diserang alien si bola ubi ini. Mereka akhirnya berusaha kerjasama. Itu setnya satu tempat tapi keren dan bagus aja gitu. Gimana ada si Changsu yang merelakan dirinya gitu ya. Terus juga ada si Hirak yang tiba-tiba ngebantuin. Itu dapatlah persahabatannya dan saling ngebantunya. Terus episode 6 juga bagus. Gimana mereka semua kerjasama. Letnan Lee bisa memimpin dengan baik juga. Punya strategi yang oke. Mereka dikumpulin di satu gedung sekolah. Terus si aliennya dijebak gitu. Tapi di situ Letnan Lee juga berkorban dan itu dapat banget sih. Jadi kalau itu jadi ending dari si series Duty After School ini, menurut gue udah bagus. Yang di penjara ya, penjara juga menarik banget karena kelihatan banget perkembangan karakternya si Aesol dan juga Bora gitu ya. Mereka satu sama lain emang udah punya interaksi, tapi di situ kelihatan Bora walaupun sebenci itu sama si Aesol, tapi ternyata peduli juga sama si Aesol. BTW si bapak-bapak yang keluar dari penjara kemana? Udah aja hilang. Haha, part 2 sayang sekali. Oke, kalau skor ya. Nah, skornya awalnya gue bagus sebenarnya. Ya segitulah bagus. Tapi karena part 2-nya ini aneh, 7 aja cukup. Hampir bagus kalau ditutup di part pertama. Part keduanya mungkin beberapa bulan lagi. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, follow Instagram, Twitter, juga join Discord kita juga bisa, dan ya bisa komen-komen lah ya di bawah. Kalau udah pernah nonton, tuliskan kekesalan kamu ketika nonton ending dari Duty After School ini ya guys. Dadah.